Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita kembali bergabung dengan analis Panin Sekuritas Isla Bimo. Halo, selamat pagi Mas Bimo. Yes, halo, selamat pagi Mas. Oke, Mas Bimo, tadi perdagangan sudah dibuka. Kita saat ini masih di tengah pandemi saat ini. Bagaimana? Apakah ini masih cukup berpengaruh terhadap pergerakan IHSG hari ini? Oke, jadi kalau kita lihat pergerakan IHSG hari ini terkait dengan pandemi, tentu di sini kita memang prediksinya hari ini menguat. Hal ini disebabkan oleh meskipun Indonesia ini ada PPKM yang lebih ketat, Jawa Bali itu sangat ketat. Di luar Jawa dan Bali juga kemarin Inmen 17 sudah diterbitkan, peraturannya lebih ketat lagi. Tapi saham menguat hal ini dikarenakan sebetulnya pasar sudah price in dari hari-hari sebelumnya. Dan juga di sini kita juga bisa berkaca kepada kasus di India. Waktu dulu di India memang India lebih parah daripada Indonesia, kemudian Indonesia nggak sampai ke India. Namun bursa saham di India pun sebetulnya nggak seterpukul itu ya, karena semua hal yang terkait dengan pandemi itu memang sudah terpriced in. Terus juga faktornya, kalau kita lihat di sini kita dapat sentimen positif dari global, yaitu The Fed yang memberikan sinyal tetap akan melakukan kebijakan moneter yang akomodatif. Makanya kemarin kalau kita lihat bursa US itu kan juga menguat ya. Artinya stimulus juga masih diberikan dan saat ini memang sudah cukup besar nih stimulus yang diberikan oleh The Fed. Namun apakah penguatannya di sini akan sangat signifikan, IHSG kita recover, ini akan menjadi penghambat yaitu sebetulnya varian Delta. Karena kalau kita berkaca dari pasar Asia ini kebanyakan di beberapa regional ini melemah. Melemahnya memang kita lihat adanya peningkatan kasus dari varian baru yang Delta nih. Dan di sini kan kalau kita lihat data WHO, memang varian Delta saat ini yang paling banyak penyebarannya terjadi di dunia. Kedua baru di sini Alpha. Dan juga yang Delta ini juga lebih contagious daripada yang Alpha. Makanya di sini ada sedikit hambatan kalau kita kita arahnya menguat, tapi nggak begitu menguat karena kita tunggu dulu bagaimana dunia akan menanggapi varian baru ini. Oke, cukup berpengaruh tidak kalau kita bicara sampai pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 tahun ini, Mas Bimo? Oke, jadi kalau di kuartal 2 tahun ini kita lihat sebetulnya tidak terlalu berpengaruh ya. Karena apa? Karena kan kalau kita lihat PPKM-nya sendiri kan diterapkan di bulan Juli. Dan kemarin juga varian Delta baru banget naik itu di bulan Juni nih. Di bulan Juni naik, mungkin kalau kita lihat secara kuartalan, di sini ada sedikit pelemahan ya. Hanya kalau secara year on year, kita bandingkan dengan tahun lalu, tentu di sini kita ada penguatan. Jadi ya mungkin sedikit pelemahan dari secara kuartalan lah yang akan kita lihat. Oke, ini kalau kita bicara mengenai saham, apa aja yang harus dicermati, Mas Bimo, mengingat 3 kondisi PPKM saat ini? Jadi saham yang bisa kita cermati adalah yang pertama kita melihat tetap infrastruktur, karena dalam PPKM yang diterapkan yang baru, pemerintah tetap memberikan kelonggaran untuk sektor infrastruktur, karena infrastruktur juga di sini harapannya menjadi salah satu dorongan buat PEN, pemulihan ekonomi nasional. Jadi infrastruktur ini bisa memberikan multiplier effect ke ekonomi sekitar, seperti pemberdayaan sumber daya manusia untuk pekerja-pekerjanya, terus juga pemberdayaan UKM yang biasanya itu menjadi subkontraktor untuk beberapa proyek. Nah ini yang diharapkan, makanya proyek-proyek di sini akan tetap berjalan. Kementerian PUPR pun juga di sini sampai akhir tahun optimis anggaran terserap sampai 97%. Itu yang dinyatakan oleh Menteri PUPR. Makanya di sini untuk itu kita masih positif. Terus yang kedua juga di sini kita melihat positif buat sektor perbankan dan juga sektor properti. Di sini didorong oleh sentimen moneter global yang itu masih tergolong stabil buat sampai akhir tahun ini. Oke, baik. Mas Bimo, terima kasih atas analisisnya dan waktunya bersama kami. Salam sehat selalu, Mas Bimo. Oke, terima kasih.